kita hari ini akan buka, nanti langsung dipandu oleh teman-teman dari tim supaya semuanya alur itu kita jalan dengan baik. Apakah kita harus tentukan waktu atau tidak usah? Tentukan waktu berarti kita bicara sampai waktu itu sudah selesai. Ada teman-teman dari ini tidak yang punya waktu yang tahu hari ini apakah sampai jam 2 atau sudah kembali ke jam 5? Oh besok? Berarti tetap kita sampai jam 1 kan? Besok baru jam 5. Besok. Ini sudah jam 11 kurang 20 menit sekarang. Apa kita tentukan waktu sampai sekarang sampai jam berapa kita terakhir? Oh, sampai jam berapa? Saya sampai jam 1 kita teman-teman dari tim kota dan provinsi. Yang penting targetnya jam 1. Selesai jam 12 ke terserah. Sebelum lebih bagus. Ya. Mari teman-teman yang masih di luar bisa mengambil bagian. Pak RW ini dari tadi sudah datang baru pergi lagi datang lagi. Panggil orang lagi. Panggil warga. Tuhan hikmati kami dengan kemampuan dari Tuhan agar segala sesuatu yang kami bicara hari ini untuk kepentingan rakyat dan umatmu berjalan sesuai dengan maksud dan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Waktu selanjutnya berikan kepada teman-teman dari tim. Terima kasih untuk Bapak Koordinator BKM Kelurahan Hinikombo. Mungkin saya akan sampaikan terkait dengan kegiatan yang sudah dilaksanakan beberapa minggu lalu atau sudah lewat di bulan Mei kemarin terkait dengan pembentukan BKM mulai dari tingkat basis atau RT RW diutus ke tingkat kelurahan. Terpilihlah anggota BKM Badan Kesuaraan Masyarakat. Bapak Yonas Kalem ini selaku koordinatornya atau yang terpilih dari 13 orang yang memilih mendapat suara terbanyak menjadi koordinator. Di dalamnya ada anggota 12 orang, 13 termasuk Pak Yonas Kalem. Di situ ada unit-unit pengelolanya lagi, ada sekretaris, ada unit pengelola sosial, lingkungan, dan unit pengelola keuangan. Nama saya Kris Bintoro ya. Ini kebetulan di kotaku itu ada di tingkatan kota dan ada di tingkatan provinsi gitu ya. Kalau teman-teman yang pendamping sekarang tingkatan koordinator kota ya. Dan kalau kita yang teman ini di tingkatan provinsi gitu ya. Makanya tadi disampaikan tenaga ahli infrastruktur. Memang saya dipercayakan untuk memegang di kegiatan infrastruktur, Pak. Jadi kegiatan infrastruktur jadi kegiatan kotaku ini sebenarnya sudah sejak tahun 2006, sudah mungkin sekitar 15 tahun ya. Warga memilih karena melihat bahwa Bapak itu bagus selama ini ya. Bapak itu bagus dikumpulkan menjadi suatu kelembagaan BKM kita ini. Jadi ini berdasarkan nilai, gitu ya, bukan karena berdasarkan kepentingan, nggak ada. Ini berdasarkan nilai yang mengedepankan untuk kebaikan masyarakat, lingkungan di sini kan gitu. Kita akan menyusun perencanaan ya. Perencanaan itu nanti di dokumen namanya RPLP Pak, kalau di tingkatan kelurahan tuh rencana penataan permukiman. Rencana penataan permukiman itu nanti yang menyusun yang menjadi permasalahan itu menjadi di satu dokumen di situ. Gitu ya. Banyak mungkin, baik itu permasalahan yang mendesak sekali yang nanti berapa tahun kemudian bisa direalisasikan, itu yang penting kita mempunyai dokumen dulu Pak. Nah dengan dokumen inilah yang nanti
untuk menyelesaikan, bukan seperti itu pemahaman konsep kita. Pemahaman konsep kita ini adalah membuat suatu dokumen RPLP ini, sehingga dalam satu kelurahan ini Kombe ini mempunyai dokumen perencanaan untuk 5 tahun ke depan itu sebenarnya permasalahan di lingkungan kita ini apa. Baik sehingga dia lebih baik pilih pakai sumur bor. Tapi tadi itu sumur bor hanya pakai mandi, mungkin mencuci, memasak, tapi ya rata-rata untuk minum pakai air galon. Kayak di Cere, mereka nepalan tidak boleh. Nah ini yang soal-soal sosial aja. Kalau dibangun cerita bagus, saya pikir mungkin jalan. Ini sekarang pos-tokoan di Sentani rata-rata kan bor semua, masuk semua ya, karena air berlimpah tapi mati. Oh iya dua. Sebenarnya bisa Pak, yang penting kita punya perencanaan. Masalah kita ini mendampingin selama urban planner penataan tata ruang. Sementara saya di sini ini memberikan sedikit tentang apa itu tentang ruang. Ini kita punya ruang kan lingkungan merupakan ruang kita. Bagaimana ruang kita ini bagaimana satu jengkal tanah itu misalnya 1 meter, bagaimana kita mau merencanakan atau satu area itu bagaimana kita rencanakan. Bapak-bapak pasti berpikir bagaimana kita mau merencanakan itu. Apa kita mau buat? Misalnya membangun rumah, bagaimana ada saluran airnya, bagaimana misalnya cantik mereka, artinya misalnya dia benda cantik dipercantik, pasti kita akan selalu melihat, pasti perasaan kita bangga, artinya pasti tidak tak bangun dari tempat tidur misalnya pagi-pagi tak bangun, pas kita lihat keindahan atau pas masuk di lorong itu, indahnya ini, ada taman, ada kelihatan nampak perubahan wajah di lorong itu yang betul-betul ruang itu harus betul-betul kita rencanakan dengan sebaik-baiknya. Bisa sesuai dengan kearifan lokal yang ada di Papua ini, di Sentani ini. Misalnya guru cendrawasih kita lukis-lukis ataukah yang sesuai dengan saja, itu yang perlu kita perhatikan Bapak-bapak. Sumbangkan, keluarkan semua pikiran-pikiran Bapak-bapak agar semua nanti perencanaan ini komprehensif. Adik-adik dari provinsi atau program yang kota aku ini, saya sebagai ketua RW 8 ini, nama saya Muhammad Amin Bandu, sebagai ketua RW 8, banyak terima kasih bahwa Kabupaten Japura ini yang kita kena berkah ini, kita rezeki. Kelurahan gini Kombe saja 12 RW, alhamdulillah kita yang dapat ini RW 8. Jadi ini hanya sampaikan ucapan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang sudah diprogramkan ini kota aku ini, khususnya adik-adik yang ada RT ini yang dapat titik-titik yang mau diperbaiki, yaitu kita serius untuk memperbaiki. Kita mengucapkan terima kasih apa yang sudah disampaikan tadi, itu betul kita tertibkan itu. 7 dari 13 berarti sudah sah, 50 plus 1, artinya kalau kegiatan dilaksanakan ataupun ditentukan nantinya oleh BKM itu bisa sah, tetapi kegiatan itu sebagai contoh. Tapi kalau yang sekarang KSM ini masyarakat yang menentukan sendiri, warga setempat, bukan BKM ini yang menentukan. Begitu, kalau menentukan kegiatan, lembaga inilah yang menentukan kenapa sampai ganjil dilakukan di sini.
tadi kita punya masalah air bersih dengan sanitasi yang paling utama, tetapi itu butuh proses yang agak lebih panjang. Kita harus secara mendetail beberapa orang lagi ya, masih ada yang tidak hadir. Nah, nanti kalau mereka ada turun, ada berkoordinasi atau pendataan, kita punya TIPP juga ada. TIPP yang masuk kemarin terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara, kemudian pelaksana lapangan, logistik, ketua regu 1, ketua regu 2. Jadi di sini kelompok ini terbentuk atas kesepakatan dari Bapak dengan Ibu sekalian. Untuk itu mungkin bisa berembuk dulu kah? Jadi mungkin diharapkan Langsung saja diajukan dari P1 berapa orang, dari P2, 3, 4. Ya ada perwakilan. ya, Bapak aja baru kita pilih siapa yang banyak itu betul. intinya ada perwakilan dari bisa Pak Firman. Sama masuk ke sini RT 4. Firman sudah masuk ke KM. Pak Firman ya, Mas? Depan ada rembuk. Pak Firman. Ini Bu ini dari BKM bisa merangkap ke KSMK? Ya, Bisa merangkap. bisa. Artinya kalau dia dari warganya. Tidak, dia sudah ini. UPL nanti yang kontrol semua, Pak. Jangan merangkap, banyak yang lain bisa gini. Nah kalau merangkap itu kayak tidak ada tenaga lain kan. Bukan begitu Bapak. Ini dari tim harus ada aturan. Nah ini Ibu Nur ini dari tim kita, dimaksud dari tim 13. Tapi dia harus di wilayahnya, di RT-nya. Iya, harus di wilayah. Ini ya. Karena paling nanti sekretaris dengan bendahara nih yang paling di posisi Aktif. ini perempuan. Kalau laki-laki nanti kan pelaksana, ketua kelompok,